Di ujung paling timur Indonesia, di jantung segitiga terumbu karang dunia, ada sebuah surga yang sering disebut sebagai kepingan terakhir dari nirwana. Namanya Raja Ampat. Tapi surga ini kini berada di ambang kehancuran. Ancaman datang bukan dari lautan, tapi dari daratan. Dari sesuatu yang tersembunyi di balik hijaunya hutan-hutan ini. Bagaimana bisa tempat seindah ini terancam oleh tambang? Raja Ampat. Secara administratif, ini adalah sebuah kabupaten di Papua Barat Daya dengan luas wilayah lebih dari 4,6 juta hektar. Terdiri dari lebih dari 1.500 pulau-pulau kecil yang menjadi benteng bagi ekosistem laut paling kaya di planet ini. Tapi Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata. Ini adalah Amazon of the Seas, sebuah laboratorium alam raksasa. Statusnya sebagai kawasan konservasi perairan global seharusnya menjadi jaminan perlindungan. Raja Ampat itu epicentrum keanekaragaman hayati laut dunia. Jantung dari Coral Triangle, apa yang terjadi di sini dampaknya terasa secara global. Ini bukan hiperbola, ini fakta ilmiah. Dan mengapa dunia begitu peduli pada Raja Ampat? Karena di bawah permukaannya tersimpan kehidupan yang tak ternilai. Lebih dari 1.600 spesies ikan, hingga rumah bagi 75% dari seluruh spesies terumbu karang yang dikenal manusia. Di daratnya, sang ikon, burung cendrawasih, menari di antara pepohonan. Di lautnya, predator unik seperti hiu wobegong bersembunyi, sementara raksasa lembut seperti parimanta menyapu perairan. Ini bukan sekadar akuarium raksasa, ini adalah mesin kehidupan laut planet kita. Kalau ekosistem ini rusak, nggak ada tempat lain di dunia yang bisa menggantikan. Namun, di balik keindahan ini, sebuah ancaman nyata telah dan terus mengintai. Ancaman itu bernama pertambangan nikel. Namun, di balik keindahan ini, sebuah ancaman nyata telah dan terus mengintai. Ancaman itu bukan lagi sekadar wacana. Ia nyata, beroperasi, dan bernama Pulau Gag. Dampaknya bukan sekadar wacana. Deforestasi untuk membuka lahan tambang akan melepaskan sedimen tanah dalam jumlah masif. Saat hujan, lumpur ini akan mengalir ke laut. Lumpur ini akan mencekik terumbu karang. Karang butuh cahaya matahari untuk hidup melalui proses fotosintesis dengan alga simbiotiknya. Tertutup lumpur, mereka akan mati lemas, berubah dari taman warna-warni menjadi kuburan lumpur. Belum lagi ancaman pencemaran logam berat seperti nikel dan kromium yang beracun bagi biota laut. Konfliknya sangat jelas, di satu sisi ada janji pembangunan dan pemasukan negara dari industri ekstraktif, di sisi lain ada ancaman kehilangan aset ekologis dunia yang tak ternilai dan sumber kehidupan masyarakat adat yang sudah ada sejak ratusan tahun. Mari kita berandai-andai sejenak, jika pertambangan masif benar-benar terjadi dan ekosistem Raja Ampat rusak parah, apa yang sebenarnya akan kita kehilangan? Pertama, kita kehilangan keanekaragaman hayati. Populasi ikan akan anjlok, spesies endemik yang hanya hidup di sini akan punah selamanya. Efek dominonya akan merusak rantai makanan laut di Pasifik. Kedua, kita kehilangan potensi ekonomi berkelanjutan. Pariwisata berbasis alam yang kini menghidupi ribuan orang dan menghasilkan devisa akan mati, digantikan oleh keuntungan jangka pendek dari tambang yang akan habis dalam beberapa dekade, meninggalkan kerusakan permanen. Dan yang paling menyakitkan, masyarakat lokal akan kehilangan segalanya. Laut bukan hanya sumber makanan, tapi juga identitas, budaya, dan spiritualitas mereka. Kita nggak cuma kehilangan alam, kita kehilangan warisan kemanusiaan. Setiap generasi diuji oleh zamannya, diuji oleh sebuah pilihan yang akan mendefinisikan siapa mereka di mata sejarah. Dan kini pilihan itu ada di tangan kita. Di hadapan kita terhampar dua jalan. Satu jalan adalah jalan termudah, jalan keuntungan jangka pendek, jalan di mana kita memalingkan wajah dan membiarkan surga ini ditukar dengan nikel, meninggalkan cerita tentang sebuah generasi yang mewariskan kehancuran. Generasi yang mewariskan penyesalan. Jalan yang kedua lebih sulit, penuh perjuangan. Jalan di mana kita menolak untuk diam.
Jalan di mana kita sadar bahwa nilai sesungguhnya dari Raja Ampat tidak bisa dihitung dengan uang. Ini adalah jalan yang akan meninggalkan warisan, cerita tentang sebuah generasi yang memilih untuk menjaga, generasi yang berdiri tegak dan berkata, "Tidak di zaman kami, surga ini akan tetap hidup." Pilihan itu ada di tangan kita sekarang. Surga ini masih ada, keindahannya masih nyata. Tapi ia butuh kita semua agar tetap hidup, jangan tunggu sampai terlambat.